Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pada kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait salah satu program kerja dari aktualisasi saya selama program latihan dasar CPNS Kemdikbud Angkatan 4 di tahun 2020. Nah, salah satu program yang saya jalankan yaitu saya melakukan pengembangan sistem informasi dan manajemen laboratorium pada program studi pendidikan teknologi pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, baik, jadi untuk mengefisiensikan waktu, saya akan coba untuk menjelaskan terkait bagaimana tata cara atau prosedur untuk mengoperasikan web atau sistem informasi dan manajemen laboratorium yang ada di PTP. Baik, jadi langkah awal yang kita lakukan adalah kita masuk ke browser. Dari browser silakan masukkan link PTP atau website dari PTP itu sendiri, yaitu dengan alamat link ptp.ft.unm.ac.id. Nah, begitu tiba di beranda website ptp.ft.unm.ac.id, ini sama saja dengan website yang pada dasarnya sudah sampai saat ini itu masih digunakan oleh pertanian. Tapi saya coba untuk mengembangkan web ini agar dalam web ini itu ada jembatan atau ada hyperlink untuk menuju ke web laboratorium. Jadi jembatan itu atau menu itu saya simpan di menu paling kanan, di menu laboratorium. Jadi silakan diklik menu laboratorium itu. Nah, begitu masuk di menu laboratorium, kita akan melihat beranda utama dari website Sistem Informasi dan Manajemen Laboratorium Pendidikan Teknologi Pertanian. Jadi bisa kita lihat di beranda utama di sini ada ucapan selamat datang di sistem. Kemudian ada foto profil daripada ketua program studi kita, Ibu Dr. Andi Sukaina, STP MSI. Dan di setiap slide utama itu saya masukkan informasi terkait K3 dengan tujuan agar ketika kita menggunakan alat, ketika kita melaksanakan penelitian, kita senantiasa untuk selalu menjaga keselamatan dalam bekerja. Baik, di beranda utama itu saya perlihatkan, di beranda utama selain daripada ada informasi K3, di sini juga terpampang SOP laboratorium PTP secara umum. Jadi di sini ada 11 poin yang harus kita patuhi terkait masalah aturan atau sistem peminjaman yang dapat kita lakukan pada website ini. Kemudian yang kedua, saya tampilkan juga ada dana laboratorium pertanian. Jadi di sini tampak kiri itu adalah proyeksinya dari atas, tampak kanan adalah gambar dana yang saya gambar secara 2 dimensi. Kemudian di sini juga ada informasi terkait konsentrasi pendidikan teknologi pertanian, yang dimana kita sudah tahu sendiri bahwa saat ini di PTP itu sendiri terdapat 3 konsentrasi utama. Yang pertama adalah keteknikan pertanian, yang kedua adalah agribisnis pengolahan hasil pertanian, dan yang ketiga adalah agribisnis sumber daya perairan. Nah, kemudian selanjutnya adalah fitur Simlab PTP. Di sini saya tampilkan bahwa dalam website ini ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan dalam tata kelola manajemen laboratorium. Yang pertama ada sistem inventarisasi, yaitu adanya sistem inventarisasi alat berdasarkan konsentrasi keahlian. Kemudian di web ini juga kita bisa mendapatkan informasi terkait jadwal praktikum. Kemudian kita bisa melakukan peminjaman alat secara online. Kemudian kita bisa melihat SOP dan K3 terkait alat yang akan kita gunakan berdasarkan konsentrasi masing-masing dari alat. Nah, yang paling bawah di sini saya cantumkan pengelola laboratorium.
mulai dari kepala lab, kepala unit agribisnis pengolahan hasil pertanian, kepala unit keteknikan pertanian, kepala unit agribisnis sumber daya perairan, dan laboran pendidikan teknologi pertanian. Ini adalah footer dari web ini. Di sini saya tampilkan tanggal, kemudian alamat, pengunjung, dengan simbol ketiga supaya senantiasa kita selalu mengutamakan aspek ketiga dalam bekerja. Nah, baik, jadi kita akan coba untuk memasuki menu-menu apa saja yang ada di website ini. Yang pertama, di sini terdapat 5 menu utama yang telah saya buat. Yang pertama adalah beranda. Kita tadi sudah lihat atau mengulas bagaimana isi dari beranda itu. Kemudian ada menu jadwal praktikum, ada menu unit perairan, yang dimana di bawahnya itu ada peminjaman alat unit perairan, dan standar operasional prosedur atau SOP, dan ketiga dari alat di bidang perairan. Di sini kalau kita lihat ini masih ada 5 peralatan, karena pada saat ini selama 1 bulan ini saya membatasi jumlah peralatan yang saya masukkan. Jadi tiap unit itu saya masukkan 5 alat karena waktu yang mepet. Tapi insya Allah ke depan pasca daripada selesai nyelasar ini, saya akan coba untuk mengembangkan daripada website ini, termasuk kategori penambahan jumlah alat yang akan saya inventarisasi masuk ke website ini. Nah, kemudian selanjutnya ada menu pangan. Ini sama dengan unit perairan tadi, ada peminjaman dan SOP dan ketiga dari masing-masing alat. Kemudian di mekanisasi juga sama, ada peminjaman dan SOP serta ketiga. Baik, saya akan coba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara untuk melakukan peminjaman alat secara online. Jadi anggaplah saya mau mengambil sampel di unit mekanisasi. Nah, di unit mekanisasi di sini, sebelum kita melakukan peminjaman alat, alangkah baiknya kita membaca SOP dan K3 dari alat itu sendiri. Sebagai contoh, saya akan membuka terkait SOP dan K3 dari hand traktor atau traktor tangan. Nah, di menu SOP hand traktor tangan, di sini akan muncul judul daripada atau nama daripada alat itu sendiri. Kemudian di sini saya tampilkan infografis K3 daripada hand traktor. Jadi di sini akan menampilkan atau menyajikan peraturan keselamatan bekerja ketika kita mengoperasikan traktor. Sebagai sampel, misal yang pertama, kita harus menggunakan alat pelindung diri seperti baju kadelpak, sepatu boot, helm, dan kacamata pelindung saat mengoperasikan traktor. Dan seterusnya sampai dengan poin keempat. Jadi, silakan pelajari aspek ketiga atau keselamatan kerja ketika menggunakan alat sesuai dengan apa yang tertera di infografis ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah akan tampil SOP penggunaan hand traktor. Jadi di sini akan disajikan informasi tentang standar operasional prosedur untuk menghidupkan traktor. Jadi di sini ada beberapa poin-poin penting terkait traktor. Misalnya ada cara menghidupkan traktor, ada cara menjalankan traktor, ada cara memasang implemen pengolah tanah. Nah, seperti itu. Jadi memang diharapkan mahasiswa sebelum melakukan peminjaman alat harap pahami baik-baik terkait SOP dan aspek ketiga yang harus kita perhatikan. Karena dalam website ini sebelum melakukan peminjaman alat akan ada tes terkait wawasan dasar mengenai pemahaman kita tentang alat yang akan kita pinjam itu. Jadi jika pada tes itu kita dianggap tidak lulus atau tidak mumpuni untuk mengoperasikan alat itu sendiri, maka kita tidak akan dapat memperoleh rekomendasi atau izin dari laboran untuk menggunakan alat itu. Jadi ada baiknya sebelum melakukan peminjaman alat, harap perhatikan SOP dan infografis ketiga dari alat itu sendiri.
Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mensimulasikan bagaimana cara melakukan peminjaman alat. Jadi, masuk di menu misal unit mekanisasi, kemudian pilih menu peminjaman alat unit mekanisasi pertanian. Nah, di menu unit mekanisasi pertanian, di sini akan disajikan 5 peralatan yang saya sudah inventarisasi. Jadi, ini adalah langkah awal untuk pengembangan web. Jadi 5 masing-masing per unit konsentrasi keahlian. Nah, sebagai contoh, saya akan meminjam hand traktor. Jadi silakan pilih simbol panah di samping tulisan hand traktor ini. Nah, ketika kita memilih panah itu akan muncul menu atau tampilan informasi ke bawah terkait pengertian dari traktor tangan itu sendiri. Kemudian di sini ada pernyataan bahwa untuk melakukan peminjaman alat ini, silakan klik tombol di bawah. Baik, silakan klik tombol ajukan permohonan. Nah, setelah masuk ke menu peminjaman alat untuk hand traktor, di sini akan muncul terkait gambar daripada hand traktor itu sendiri. Jadi gambar ini adalah gambar nyata daripada traktor yang ada di Lab Pendidikan Teknologi Pertanian. Nah, selain itu ditampilkan juga kondisi traktor yang ada. Jadi dia kondisinya sekarang dalam kondisi baik atau layak untuk digunakan, dengan jumlah unit itu ada 5 unit. Nah, selanjutnya di menu form peminjaman traktor, jadi di sini adalah data diri yang harus kita isi terkait data diri kita, kemudian NIM-nya kita, emailnya, prodi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk diketahui oleh pengelola laboratorium. Jadi singkat saja kita akan melakukan simulasi pengisian. Jadi nama lengkap di sini adalah nama saya sendiri, Haidir Rahman, kemudian NIP saya 1993, nah ini sudah ada, kemudian email saya haidir.rahman@unm.ac.id, kemudian prodi Pendidikan Teknologi Pertanian, nomor HP 085-399-767-898. Jadi yang mau saya pinjam itu ada 1 unit. Anggaplah keperluan saya untuk melakukan praktikum mahasiswa. Nah, kemudian di sini adalah nama mata kuliah praktikumnya. Anggaplah di mata kuliah ini saya membawakan mata kuliah alat dan mesin pertanian. Kemudian apa judul praktikumnya? Jadi anggap saja juga judul praktikumnya adalah pengolahan tanah pertama. Kemudian di sini ada form judul penelitian. Jadi ini kalau kita melakukan praktikum, khusus untuk kolom judul penelitian itu dia nggak usah diisi. Cukup beri simbol kurang atau minus. Kemudian tanggal peminjaman, anggaplah peminjaman kita lakukan pada hari ini, yaitu tanggal 28 Maret. Kemudian pengembalian itu tanggal 30 Maret lah. Nah, setelah itu masuk di isian selanjutnya. Di sini ada keterangan pemberi izin dan pemohon. Jadi laporan di sini dia sudah paten Ibu Kasmawati. Jadi Ibu Kasmawati di sini dia adalah pihak yang akan memberikan izin atau rekomendasi bahwa apakah memang kita layak untuk meminjam atau menggunakan alat yang ada di lab pertanian. Nah, kemudian di kolom pemohon itu kita isikan dengan nama kita sendiri. Nah, di sini di selanjutnya ada kode verifikasi. Jadi keterangannya masukkan 2 digit angka. Jadi ambil saja sampel 2 digit angka adalah 69. Tapi sebenarnya apapun angkanya yang penting dia terdiri dari 2 digit. Kemudian
Selanjutnya adalah masuk ke tes pemahaman alat. Jadi ini adalah salah satu poin penting. Seperti yang saya katakan tadi pada SOP, jadi di SOP itu kalau betul-betul kita tidak mempelajari dengan baik, maka dalam tes pemahaman alat ini kita akan merasa kesulitan untuk menjawab soal-soalnya. Baik, kita coba saja tes pemahaman alat. Nah, ini di tes pemahaman alat akan disajikan pertanyaan yang bentuknya pilihan ganda. Jadi di sini ada keterangannya, selamat datang pada tes wawasan pengoperasian hand traktor. Silakan jawab pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Jadi silakan isi nama Anda pada kolom ini. Kemudian setelah itu pilih atau jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Jadi anggaplah ini untuk pertanyaan pertama, anggaplah saya isi bagian dari hand traktor berfungsi untuk meneruskan daya dari mesin ke gearbox, yaitu anggaplah valve misalnya. Nah, ini saya jawab sembarangan saja ya. Tapi sebagai seorang mahasiswa harap untuk menjawab sesuai dengan jawabannya. Kemudian di sini anggaplah ini ya. Nah, setelah kita pastikan bahwa semua pertanyaan telah dijawab, pilih tombol atau klik tombol submit. Nah, di sini akan muncul keterangan akhir yang menyatakan bahwa permohonan izin penggunaan alat dan wawasan dasar tentang pengoperasian alat telah dikirim. Permohonan akan diverifikasi oleh laboran. Terima kasih. Jadi di sini, setelah kita melakukan proses peminjaman alat, silakan 2 hari ke depan untuk menghadap kepada laboran untuk melihat hasil daripada tes kita, apakah memang kita layak untuk dipinjamkan sebuah alat atau tidak. Jadi silakan menghadap ke laboran 2 hari ke depan setelah melakukan pengisian form ini. Karena berdasarkan aturan atau SOP laboratorium yang sebelumnya ada di beranda itu, peminjaman alat itu minimal atau maksimal 2 hari sebelum peminjaman alat itu harus kita isi. Nah, jadi 2 hari ke depan silakan melakukan pengecekan pada laboran. Nah, untuk peminjaman alat itu prosedurnya cukup sampai di sini. Jadi untuk alat-alat yang lainnya, baik di unit pangan ataupun unit perairan, itu prosedurnya sama saja. Nah, kemudian di menu lain yang harus saya jelaskan di sini juga ada jadwal praktikum. Jadi jadwal praktikum ini adalah jadwal terpadu yang memuat jadwal praktikum untuk semua mata kuliah pada semester yang berjalan. Jadi ketika kita mengklik jadwal praktikum, dia secara otomatis akan mendownload file PDF terkait jadwal praktikum. Nah, kita coba buka jadwal praktikumnya. Kemudian ditunggu. Ini jadwal praktikum. Nah, ini adalah jadwal praktikum yang dapat kita lihat sesuai dengan nama mata kuliahnya, harinya, dan jamnya. Nah, itu. Kita akan balik ke beranda. Nah, baik, jadi itulah tadi terkait masalah tata cara atau prosedur pengoperasian web atau sistem informasi dan manajemen laboratorium yang ada pada Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Jadi kita berharap bahwa website ini merupakan fondasi kita untuk mengembangkan sistem informasi laboratorium yang lebih kompleks, yang lebih sempurna. Dan semoga kelak website ini bisa menjadi sebagai percontohan untuk
prodi atau jurusan-jurusan lain, khususnya yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Jadi, saya menyadari bahwa sebenarnya dalam website ini tuh masih banyak hal yang bisa kita tambahkan untuk menyempurnakan. Cuma karena keterbatasan waktu dan kesempatan, jadi di latsar ini kita hanya diberi waktu kurang lebih selama sebulan untuk melaksanakan aktualisasi termasuk pembuatan laporan. Jadi website ini dari awal sampai akhir beserta dengan isi-isinya itu saya kerja kurang lebih 3 minggu sehingga bisa berbentuk seperti ini. Jadi terima kasih. Apabila masih ada pertanyaan atau hal-hal lain yang ingin didiskusikan terkait masalah web, tata cara pengoperasian, ataupun hal-hal penting yang mungkin masih dianggap kurang ketika saya menjelaskan, silakan dipertanyakan atau silakan menghubungi saya melalui media sosial. Jadi, itulah tadi terkait penjelasan masalah sistem, masalah web yang saya kembangkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.